Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa perbedaan antara perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang. Dari segi pencatatan, yang pertama itu adalah jurnal. Kalau di perusahaan jasa hanya ada 1 jurnal, sedangkan di perusahaan dagang ada 5 jurnal. Yang kedua itu buku besar. Di buku perusahaan jasa hanya ada 1 buku besar utama, sedangkan di buku besar perusahaan dagang terdiri dari 2, yaitu buku besar utama dan juga buku besar pembantu. Dan yang terakhir itu dari segi persediaan. Di perusahaan jasa tidak memiliki persediaan, sedangkan di perusahaan dagang memiliki kartu persediaan. Setelah mengetahui perbedaan antara akuntansi perusahaan jasa dan juga akuntansi perusahaan dagang, kita memasuki pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dan menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut terlebih dahulu. Transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, yang pertama membeli barang dengan kredit, yang kedua membeli barang dengan tunai, yang ketiga mengembalikan barang dagang, yang keempat menerima potongan pembelian, yang kelima membayar atau menerima perhitungan biaya angkut pembelian, yang keenam menjual barang dagang dengan kredit, yang ketujuh menjual barang dagang dengan tunai, yang kedelapan menerima kembali barang dagang yang telah dijual, dan yang terakhir memberi potongan penjualan. Syarat pembayaran, yang pertama 2/10 N/30, yang artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%, dan pembayaran itu faktur paling lambat 30 hari. Yang kedua 2/10 1/15 N/30, yang artinya jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang akan mendapatkan potongan 2%. Tetapi jika pembayaran setelah lewat batas 10 hari sampai 15 hari akan mendapatkan potongan 1%. Pembayaran neto faktur paling lambat 30 hari. Yang ketiga N/90, yang artinya pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 90 hari setelah tanggal transaksi jual beli. Dan yang terakhir syarat EOM atau end of month, artinya harga neto faktur harus dibayar pada akhir bulan atau pada bulan di mana transaksi penjualan itu terjadi. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada transaksi, ke bukti transaksi. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam jurnal khusus, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan juga jurnal umum. Selanjutnya buku besar. Selanjutnya ke neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali. Kita masuk ke contoh soal. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas bagian jurnal saja. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Berikut ini neraca saldo PT Sejahtera Palembang periode 31 Desember 2019. Terdapat beberapa akun ya teman-teman, bisa dilihat. Adapun transaksi-transaksi selama bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nanti kita langsung ke jawaban saja.
Nah, langsung saja kita masuk ke jawabannya. Yang pertama, jurnal penjualan pada PT Sejahtera Palembang periode 31 Desember 2019. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini sesuai dengan transaksi yang sudah ada sebelumnya. Untuk pengisian kolom jurnal penjualan, yang pertama itu ada kolom tanggal diisi dengan tanggal terjadinya transaksi, dan keterangan di sini diisi dengan dijual kemana barang yang kita jual, dan juga rincian dari barang apa saja yang kita jual jika itu penjualannya secara kredit. Terdapat kolom referensi, nomor faktur diisi dengan nomor faktur yang ada pada transaksi, syarat pembayaran sesuai dengan transaksi, dan juga jumlah. Selanjutnya yaitu jurnal pembelian. Nah, di sini tidak jauh berbeda dengan kolom penjualan tadi. Terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada sebelah debit terdapat pembelian, jumlah pembelian, dan juga di sebelah kreditnya itu utang dagang. Karena di sini tadi pada jurnal pembelian itu mencatat pembelian secara kredit. Meskipun perlengkapan dibeli secara kredit, tapi dibedakan, tidak dimasukkan ke dalam kolom pembelian, tetapi masuk ke dalam kolom serba-serbi, karena pembelian perlengkapan itu tidak termasuk dalam barang yang akan dijual kembali. Selanjutnya jurnal penerimaan kas. Karena terdapat potongan penjualan, maka di sebelah debitnya kas dan juga potongan penjualan, sedangkan di sebelah kreditnya piutang, penjualan, dan juga serba-serbi.
Setelah tadi jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan atau kas masuk, sekarang kita membahas tentang jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pengeluaran kas. Nah, di sini di sebelah debit terdapat pembelian, utang, dan juga serba-serbi. Di sebelah kreditnya terdapat potongan pembelian dan juga kas yang dikeluarkan. Yang terakhir adalah jurnal umum untuk mencatat semua transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya yang akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang buku besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.